malam pemirsa, senang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Kali ini tema yang kita bahas ini tema yang sangat dekat begitu dengan media sosial. Hashtag atau tagar kabur aja dulu. Banyak sekali digunakan oleh Gen Z terutama dengan ekspektasi mendapatkan pekerjaan, pindah ke luar negeri dengan lingkungan yang lebih baik dan pendapatan maupun gaji 2 digit yang diinginkan oleh para Gen Z ini. Tetapi fenomena ini pun menjadi perhatian. Karena kita ketahui bahwa para migran ini pemirsa, imigran, ini penyumbang devisa menjadi pahlawan devisa negara dengan penyumbang devisa 250 triliun rupiah pada tahun lalu. Ini yang akan kita bahas di Indonesia Business Forum, apa saja tantangan dan juga peluangnya dalam hashtag kabur aja dulu bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, ada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Bapak Abdul Qadir Kardi. Selamat malam Pak. Mic-nya bisa dipakai Pak, selamat malam. Selamat malam Mbak Oke, sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, turut juga serta hadir bersama dengan kita Muhammad Ali Rida, yakni Komite Tetap Penempatan Tenaga Kerja Migran Kadin. Selamat malam Mbak Seli, selamat malam para mahasiswa. Pak. Oke, turut juga hadir Pak Triyono, peneliti ketenaga kerjaan dari BRIN. Selamat malam. Selamat malam Mbak Seli. Kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa testimoni yang merupakan pekerja migran dari London, ada Rian Nugraha. Ini Gen Z juga, nanti kita akan coba tanyakan bagaimana pendapatnya dan juga bagaimana peluangnya di sana. Selamat malam Bang Rian. Malam Mbak, malam semua. Oke, baik selamat malam. Kita akan bahas seperti apa pemirsa, peluang dan juga tantangannya usai video berikut ini. Akhir-akhir ini media sosial dan pemberitaan diramaikan dengan hashtag atau tagar kabur aja dulu. Fenomena ini muncul sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi, sosial di negeri ini. Mereka beralasan dengan tinggal dan bekerja di luar negeri bisa meningkatkan kesejahteraan dan hidup lebih tenang. Di balik keputusan kami untuk bekerja di luar negeri, Pak, itu ada keluarga yang harus dinaikkan derajatnya, ada istri yang sedang hamil yang harus dinafkahi setiap harinya, ada juga anak yang harus dipastikan biaya pendidikannya dan juga kesehatannya terjamin. Semua itu kita lakukan supaya keluarga kita di Indonesia itu sejahtera. Penyumbang devisa negara terbesar kedua itu dari siapa, Pak? Dan kami itu sudah menyumbang devisa negara berapa ratus triliun untuk negara setiap tahunnya. Menurut gua ini adalah hal yang bagus untuk anak muda usia 20-an. Kabur mencari pengalaman ke luar negeri. Apalagi melihat negara sendiri yang saat ini agak kacau ya. Cari kerja susah, banyak yang di PHK, kalaupun kerja gaji nggak seberapa, jangankan saving, gaji untuk bertahan hidup sebulan pun engap ya. Jadi wajar dan nggak apa-apa banget buat anak muda kabur dari Indonesia untuk mencari pengalaman dan penghidupan yang lebih baik di luar negeri. Tentunya dengan skill yang mumpuni, jangan sampai ke luar negeri malah luntang-lantung, terus jadi homeless ya, ini nggak benar juga. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat tidak tergesa-gesa menilai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah telah melakukan sejumlah hal untuk menyerap tenaga kerja muda. Sebenarnya ini kan baru 100 hari. Jadi kita kita dengar semua itu saya pikir saya yang pesan. Gak usah terus buru-buru, terus bilang puas gak puas. Kan baru 100 hari, kantornya aja tadi baru jalan. Saya pikir oke, nggak ada. Jadi anak-anak muda saya sudah jelaskan ke 300 orang sekarang kerja di Peruri untuk membuat semua digitalisasi Indonesia. Sejak lama, warga negara Indonesia telah mengisi banyak lapangan kerja di seluruh dunia. Bahkan sumbangan devisa dari para pekerja migran ini nomor 2 setelah sektor migas dan kelapa sawit. Menurut data, tahun 2024, sumbangan devisa para pekerja mencapai 251 triliun rupiah. Tahun depan diperkirakan lebih besar lagi. Lalu apakah tagar kabur aja dulu menjadi peluang atau tantangan? Oke, hashtag kabur aja dulu. Pak Menteri, kalau misalnya kita bahas soal hashtag kabur aja dulu, sebenarnya ini bukan hal yang baru begitu ya Pak ya. Dari dulu para imigran sudah banyak yang merantau ke luar negeri, terlihat dari devisa kita yang memang tinggi sekali di tahun lalu Pak. Tapi Anda melihatnya dengan adanya fenomena ini sebenarnya apa yang terjadi Pak? Apa yang diharapkan oleh Gen Z ini Pak? Ya, jadi saya melihat bahwa tagar
kabur saja dulu ini sebenarnya adalah bentuk aspirasi dari anak-anak muda tentang keadaan yang ada. Oleh karena itu kita sebagai pemerintah harus bijak di dalam menyikapinya. Salah satu bentuk kebijakan yang bisa, kita harus memberikan informasi yang utuh sebenarnya kepada anak-anak muda ini atau Gen Z ini, sebenarnya apa iya betul di luar negeri ini betul-betul baik, aman, nyaman, atau mungkin juga ada tantangan-tantangan khusus yang memang dilalui oleh para pekerja-pekerja kita yang ada di sana. Tapi bahwa ini adalah kegelisahan, ini adalah aspirasi, kalau menurut saya itu baik, ya. Saya selaku Menteri Pelindungan Pekerja Migran itu memang diamanatkan oleh Pak Prabowo untuk yang pertama meningkatkan kualitas pelindungan terhadap tenaga kerja kita yang ada di luar. Yang kedua, mendorong agar penambahan devisa terjadi. Nah, untuk itu daripada kita pakai hashtag kabur, kenapa tidak sekalian kita bekerja aja di luar negeri? Toh bekerja di luar negeri itu sebenarnya peluangnya besar. Jadi saya ingin sampaikan data ya. Tahun 2024 kemarin, job order ada 1,3 juta. Apa itu job order? Permintaan pekerjaan, lowongan pekerjaan, taruhlah begitu. Yang pemerintah, yang kita Indonesia ini bisa penuhi baru 297.000. Artinya masih ada 1 juta. Nah, pertanyaannya kenapa ini nggak diisi? Nah, artinya kita juga memang harus menyiapkan orang-orang kita, masyarakat kita yang memenuhi syarat pekerjaan ini. Jadi bekerja di luar negeri ini juga tidak tiba-tiba berangkat lalu bekerja di sana, tidak bisa. Standar kualifikasi mereka juga sangat kualitatif, sangat kuat. Oleh karena itu kalau mau bekerja ke luar negeri, yang pertama yang harus disiapkan adalah Anda harus siap secara fisik, siap secara mental. Kalau tidak, banyak yang pulang. Jangan kira 5 juta pekerja migran kita yang ada yang di luar negeri itu, banyak yang pulang ke Indonesia itu ya karena mentalnya tidak tahan juga di sana. Oke. Nah, satu. Yang kedua, kita harus menyiapkan skill kita. Kalau tiba-tiba mau berangkat saja tidak punya skill, saya kira bukan kenyamanan yang akan didapat. Masalah yang akan didapat di sana. Karena pasti luntang-lantung di sana, kecuali kita punya tabungan cukup banyak, di sana bersanteria, tapi kalau tabungan kita juga sejak awal sedikit, di sana kita tidak punya skill dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan, itu problem besar. Nah, jadi lalu yang ketiga yang harus kita siapkan adalah bahasa. Gimana coba? Ada teman-teman yang bekerja karena bahasanya hafalan, dia bekerja di perikanan di Korea. Oleh majikannya, oleh juragannya di kapal itu disuruh tarik, tapi diulur. Nah, kan problem, akhirnya konflik. Ini contoh penguasaan bahasa itu penting. Lalu yang lain, dokumennya harus lengkap. Harus punya visa dan lain sebagainya. Agar apa? Agar dia keluar itu terdaftar. Kalau dia tidak terdaftar, maka yang terjadi adalah kalau ada apa-apa negara tidak bisa melindungi. Karena tidak tahu. Nggak punya datanya. Jadi dia memang harus terdaftar, Pak. Oke. Nah, problem kita data yang ada di tempat saya itu ada 5 juta kurang lebih yang tidak terdaftar. Rata-rata yang mengalami kekerasan, mengalami pelecehan, lalu bahkan perdagangan orang adalah mereka yang tidak terdaftar itu. Oke, berarti Dan ini negara harus tidak diantisipasi bisa begitu, Pak, ya? berbuat banyak karena dia keluar sendiri.
tanpa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Misalnya selain paspor, visa, kesehatan, BPJS, itu kan harus ada itu. Kalau tidak, nanti bahaya Pak di sana. Oke, kesiapan dokumen dan sebagainya begitu ya Pak, agar Iya, kita lebih iya. aman. Ini juga membahas sedikit mengenai deportasi yang terjadi di Amerika Serikat Pak. 4.000 WNI yang Iya. akan dideportasi, sudah ada 3 juga Pak yang memang sudah akan Saya dideportasi. Ini kalau bagaimana Pak? deportasi ini, saya kira yang paling tepat bicara adalah teman-teman dari Kemenlu. Oke. Itu kan diaspora kita. Mm-mm. Kalau saya ingin membatasi diri, proporsi saya bicara soal pekerja migran. Oke, Tetapi nanti, kalau di antara mereka ada pekerja migran, tentu itu kami menjadi bagian dari tanggung jawab kami. Oke, ini nanti akan diantisipasi begitu Pak ya, agar Harus tidak terjadi deportasi yang harus ada cukup mitigasi tinggi begitu. Oke. ya. Nanti kami juga masukan ini akan kami sampaikan ke Kementerian Luar Negeri untuk kita berkoordinasi. Oke Pak Karni, baik kita akan lanjutkan kembali Pak, nantinya membahas bagaimana peluang dan juga tantangan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.